dua ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian mendigitasi. Digitasinya gimana? Sama kayak acara pertama, kita pakai split sama fill ring. Splitnya untuk apa? Untuk sungai. Jadi misal yo iki ono aku ngambil bangunan yang ini ya. Anggap aja aku ngambil bangunan yang itu. Nah, kalian tinggal di layer penutupan lahan, diaktifin tombol editingnya, terus pakainya yang fill ring, jangan add ring, itu beda lagi. Ya, terus ya udah masukin aja titiknya gitu. Ini contoh aja ya. Terus kalian klik kanan. Nah, di sini kan aku yang muncul ada FID sama PL. PL itu apa? Penutupan lahan. Kenapa aku bisa muncul FID sama PL? Itu karena aku udah nambahin di attribute tabelnya. Caranya gimana? Caranya kalian masih di layer penutupan lahan, open attribute table, terus kalian kalian coba tambahin sendiri aja field baru, field baru, pakai yang new field, misalnya ini ya, penutupan lahan, penutupan, terus panjang karakternya misal 30 gitu. Kalian oke, nanti dia bakal nambah sendiri. Nah, kalau nggak kalian tambahin, nanti yang muncul cuman FID doang. Nah, FID doang itu dia pakainya angka. Sedangkan kita mau mengklasifikasikan dia sesuai dengan klasifikasinya kan. Kita mau nulis bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3 gitu toh. Nah, kalau cuman angka kan jadi nggak bisa. Terus FID-nya dipakai buat apa? Buat ngenomorin aja, kayak kan aku mengklasifikasikan bangunan di sini sebagai nomor 1. Nah, disamain aja di atribut tabelnya. 1 tuh berarti bangunan. Berarti yang nomor 1 ada 3. Terus yang nomor 2 ada 3 juga, nomor 3 ada 3 gitu. Bingung nggak? Ini sih, yang penting intinya kalian nambah field sendiri buat penutupan lahan, biar kalian bisa ngetik bangunan berapa, terus misal badan air berapa. Nulisnya nggak harus yang bangunan, tapi boleh kalian misal interpretasikan itu sebagai gedung apa gitu boleh. Terus kalau sungai boleh ditulis sebagai sungai, nggak usah yang saklek badan air gitu. Nah, kan di sini aku kan udah nambahin field penutupan lahan kan tadi. Nah, itu sebenarnya kalau nggak kalian tambahin kalian nggak bisa ini loh, nggak bisa nulis penutupan lahan gitu loh. Jadi cuma iso ngasih nomor 1 gitu, dan itu kan bikin rancu kan. Bangunan fitur mana yang nomor 1-nya tuh yang kalian maksud sebagai bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3. Makanya kalian sebelum mendigitasi kalian tambahin dulu aja. Tapi kalau udah kadung ya udah nggak apa, diisi dulu FID-nya, baru kalian tambahin di bagian open attribute tabelnya ini gitu. Kan ini kasusnya aku juga ada nih yang udah tak nomorin 1 kan, tapi dia PL-nya masih kosong. Karena apa? Karena waktu itu aku belum nambahin si field PL-nya ini, makanya dia jadi kosong gitu. Nah, ini nanti bisa diedit juga. Kalian bisa mau nulis bangunan 1 gitu, bisa juga. Terus setelah diedit matiin aja tombol editingnya biar dia ke save gitu. Intinya kalian harus menambahkan field ini, ya caranya. Oke? Terus kan tadi kalian pakainya fill ring buat bikin poligon yang di dalam, ya toh. Nah, buat yang sungai gimana? Ya sama aja sih, tinggal pakai split. Kan dulu udah pernah kan split buat bikin yang Jakarta Barat itu kan pakai splitnya kan berkali-kali kan. Dan fill ringnya cuma buat satu waduk di dalamnya itu kan. Nah, ini kita splitnya tuh malah cuman di sungai aja, sekali aja, karena ini kan jelas-jelas kelihatan ya ini kan sungai, dan dia tuh membentang dari ujung poligon ke ujung yang lainnya, jadi pakainya split. Tapi apakah ada penutupan lahan badan airnya tuh selain sungai? Coba kalau diamati itu sebenarnya ada, kayak di sini tuh ada nih, ini kan selokan gitu toh, dia kayak selokan gitu. Terus
di sini juga kayak ada kolam somehow, kolam atau tambak atau enggak mungkin tambak, tapi dia kolam nggak jelas apa itu. Nah kalian bikin aja yang di sini pakai entering, tapi yang sungainya pakai split gitu. Masih sama kayak acara yang pertama sih. Terus kan misal udah aku digitasi ya, kan jadinya muncul border-border kayak gini. Nah itu nanti kalian SS, terus kalian masukin di data, terus open atribut tabelnya kalian juga diekspor, dimasukin juga di data, sama tabel yang ini juga dimasukin di data. Jadi datanya ada 3, ada 4 ding sama peta. Ada screenshot acara 5 ini yang isinya screenshot 3 fitur per kelas, dan tabel yang kedua tuh yang hasil kalian digitasi yang kayak gini, itu diekspor. Terus yang ketiga screenshot hasil digitasinya kalian. Terus yang keempat adalah peta. Petanya kayak gimana? Petanya itu sama aja kayak peta-peta biasanya. Terus kalian judulnya sesuai di modul kan udah ada judulnya, skalanya 1:2500 ya kalau nggak salah, 2500 ya itu. Terus ketentuan layoutingnya masih sama kayak acara-acara sebelumnya. Terus kalian mau mengklasifikasikannya ini bagaimana, ya diklasifikasiin aja berdasarkan kelas penutupan lahannya boleh, atau kalau mau lebih detail, misal ini bangunan pertama itu kalian warnanya pink, terus bangunan kedua warnanya kuning, bangunan yang ketiga warnanya oranye, terus kalian masukin legenda juga boleh. Buat yang itu aku masih ini sih, membebaskan kalian untuk bikin apa ya, bikin detail legendanya tuh sesuai pemahamannya kalian dulu. Terus hasil petanya gimana? apa? Contoh hasil petanya ada nggak? Hasil petanya sama kayak yang kemarin, kayak yang kalian bikin peta kontur gitu loh. Cuman bedanya ini yang dimasukin, kayak yang bikin Jakarta juga. Nah kayak gitu. Layoutnya sama-sama aja kayak acara-acara kemarin. Berarti nanti digitasinya itu ada 18 Bentuk. Iya, tuh. Dan yang satu jelas pakai split ya, soalnya kan sungai ini toh, badan air. Gitu. Terus kalau yang kayak parkiran-parkiran gini, kita sepakati aja dia permukaan diperkeras ya. Terus yang terbuka gini, baru dia yang lahan terbuka. Nah yang semak kayak gimana? Semak tuh kayak gini loh, ini kan ada gumpal-gumpal kecil loh. Nah itu semak buka. Terus ini kan ada shadownya, maksudnya banyak shadownya gitu, berarti dia pohonnya tinggi, terus berarti dia vegetasi berkayu gitu. Terus deadline-nya, nah deadline-nya mau kapan? 2 minggu mbak. Minggu depan UTS loh mbak, besok Sabtu ujianan Pancasila, PKN. Oh, MKWK toh? Iya. Oh mbak, besok Sabtu ujian masa wah. Kelas ngomong loh. Mau kapan? Kan soalnya kalau dari yang secara umum tuh shift Selasa kan deadline-nya tuh Jumat sama Selasa kan biasanya. Nah, berhubung UTS, kalian mampunya aja kapan? Jumat setelah UTS. Jumat setelah UTS sama Cuma setelah UTS berarti kapan? Jumat depan. minggu yang kalian libur itu nggak sih? Iya. Itu udah ada praktikum. Itu ada praktikum. Iya. Lah kan kalau ada praktikum, Iya wes. tinggal ngumpul kan? Ya udah, oke. Berarti pas minggu tenang ya. Pas minggu tenang nih. Yang pas kalian Baru libur. TS toh. Baru TS. Oh, bisa. Kan ada libur semingguan. Tanggal 6 atau tanggal 13-nya, Mbak? Hari apa enggak? Hari ini Ini diganti sekalian mbak. Seminggu setelah UTS atau punyanya shift lain juga ya? UTS hari terakhir yang hari Jumat? Mau UTS hari terakhir yang hari Jumat apa? Ya, seminggu setelah UTS. Sabtu lah apa minggu mbak? Acak-acak bela. Aku tuh malah nyaraninnya kalian kan berarti UTS mulai tanggal berapa? Besok 29. 30 ya. Pancasila. Mulai Sabtu mbak. Mulai Sabtu.
Sabtu tanggal 30 sampai tanggal